Sebelumnya, perkenalkan, namaku Jaka dan aku tinggal di daerah Lembang yang kebetulan tempat tinggalku dikelilingi oleh gunung-gunung yang lumayan cukup tinggi-tinggi. Dan kejadian ini terjadi jauh sebelum daerah tempat tinggalku dibangun tempat-tempat wisata seperti sekarang. Awal cerita, saat itu aku sedang duduk bersantai di teras depan rumahku. Yang kebetulan depan rumahku itu menghadap ke salah satu gunung yang lumayan cukup tinggi. Jujur saja, meskipun aku sudah lama tinggal di daerah yang dikelilingi gunung-gunung, aku belum pernah sekalipun mencoba untuk mendakinya. Bisa dibilang gunung yang ukuran kecil pun sama sekali aku belum pernah mencoba. Namun entah kenapa tiba-tiba timbul keinginanku untuk mencoba mendaki salah satu gunung yang ada di sekitar tempat tinggalku. Lantas, aku pun mencoba untuk mengajak ketiga temanku, Lukman, Agus, dan Burhan, untuk melakukan pendakian. Ya, kami semua sama. Kami belum pernah sekalipun melakukan pendakian. Sambil tertawa, akhirnya mereka pun setuju untuk melakukan pendakian pertama kami. Alasannya ya untuk sekedar menambah pengalaman kami saja. Dan kami pun langsung merencanakan gunung mana yang akan kami daki dan kapan waktu untuk berangkat mendakinya. Kami pun memutuskan untuk berangkat hari Sabtu. Dan gunung yang kami pilih pun gunung yang lumayan cukup tinggi. Tapi masih lumayanlah tidak terlalu sulit untuk para pendaki pemula seperti kami. Singkat cerita, tibalah hari untuk kami berangkat mendaki. Tepatnya hari Sabtu pukul 4 sore. Kami pun pergi menggunakan jalur yang biasa para pendaki lewati. Kami pun tidak menemukan kendala apapun. Semua nampak biasa saja dan kami pun asik mengobrol sambil menikmati keindahan pemandangan alam sepanjang perjalanan kami. Tak terasa, waktu pun menunjukkan pukul 6 sore. Kemudian, tepat di depan kami ada sebuah persimpangan jalan. Dan aku ingat sebelum melakukan pendakian, kami diberitahu oleh para pendaki yang sudah sering melakukan pendakian ke gunung ini untuk mengambil jalur sebelah kanan. Dan jangan coba-coba untuk mengambil jalur sebelah kiri, katanya. Yang konon katanya jalur sebelah kiri itu sangatlah angker. Tapi aku pun juga diberitahu memang jalur sebelah kiri itu bisa lebih cepat sampai menuju puncak daripada jalur yang sebelah kanan. Lantas kami pun bingung harus memilih jalur yang mana. Yang mengingat
Hari sudah semakin gelap dan kami pun tidak mau harus sampai ke puncak melewati tengah malam. Mengingat jalur sebelah kiri bisa lebih cepat untuk bisa sampai ke puncak, kami pun memutuskan untuk melewati jalur sebelah kiri itu. Meskipun kami tahu jalur itu sangatlah angker. Alasan lainnya karena kami berempat belum pernah mengalami kejadian-kejadian horor. Itu juga yang membuat kami pede untuk melewati jalur itu. Di tengah perjalanan, kami melihat ada satu warung kecil. Meskipun sempat merasa aneh, kenapa di tengah-tengah hutan ada sebuah warung. Tapi kami mencoba berpikiran positif saja. Mungkin warung itu khusus untuk para pendaki. Dan kebetulan kami pun yang sudah mulai lapar serta kecapean, kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di warung itu. Aku yang dari tadi ingin buang air kecil langsung pergi ke toilet saja. Toiletnya pun berada lumayan jauh di warung itu, yang letaknya berada di bawah. Jadi aku pun harus turun cukup jauh ke bawah. Singkat cerita, setelah beres di toilet, aku pun harus naik ke atas lagi menuju warung itu. Tapi baru beberapa langkah aku naik ke atas, langkahku pun terhenti sejenak. Aku melihat dari kejauhan ada seorang nenek-nenek yang sedang berdiri di bawah pohon. Nenek itu memakai baju kebaya, sama seperti pakaian yang biasa dipakai orang zaman dulu. Lalu matanya pun melotot ke arahku, seakan nenek itu tidak suka akan kehadiranku. Aku pun langsung buru-buru naik lagi ke atas menuju warung itu untuk menghampiri ketiga temanku. Entah siapa nenek itu. Mungkin dia cuma warga sekitar, pikirku. Sampai di atas, aku melihat ketiga temanku sedang asik bersantai sambil memakan makanan yang ada di warung. Di warung itu pun tidak ada siapa-siapa lagi kecuali kami berempat. Dan tentunya satu orang penjaga warung. Dia seorang ibu yang cukup berumur, yang biasa dipanggil Mak Irah. Mak Irah pun sempat menanyakan kepada kami, "Kalian dari mana?" ucap Mak Irah. Aku pun menceritakan kalau aku juga orang sini, yang rumahku tak jauh di bawah gunung ini. Aku melihat raut muka Mak Irah seperti lega mendengar kalau aku orang sini juga. Lalu Mak Irah pun menceritakan kalau penunggu gunung ini sangatlah marah karena sekarang banyak para pendaki yang merusak gunung ini. Dan Mak Irah pun berpesan kepada kami untuk saling menjaga tempat ini dengan tidak merusaknya. Dan yang paling aku kaget, Mak Irah sempat bilang, "Hati-hati, nanti saat di atas kalian akan diganggu sosok Nyai." Ternyata
ternyata nama Nyai adalah sebuah nama panggilan. Nyai Wewe, sosok penunggu gunung ini katanya. Kami pun mengangguk dan akan terus mengingat pesan dari Mairah itu. Lantas kami pun berpamitan untuk terus melanjutkan perjalanan kami. Hari pun sudah semakin gelap, dan kami pun tiba di sebuah jalan yang bercabang lagi. Kali ini kami mengambil jalan yang lurus, yang jalannya itu agak sedikit lebar dibandingkan jalan yang sebelah kiri. Lanjut berjalan, hari yang sudah semakin gelap. Dan ketika itu aku sudah merasakan hawa yang berbeda dari hawa yang sebelumnya. Hawanya pun sangat tidak enak sekali. Bulu kuduku mulai merinding. Dan angin pun tiba-tiba berubah menjadi kencang. Sesekali aku pun seperti mendengar suara langkah kaki yang seolah-olah ada yang sedang mengikuti kami. Kami pun mencoba untuk berpikiran positif. Mungkin ada pendaki lain di belakang kami, atau itu cuman suara binatang yang sedang berjalan. Akhirnya malam pun tiba. Suasananya pun sudah sangat gelap sekali. Lalu kami pun mulai menyalakan senter yang sengaja kami bawa. Kebetulan aku berjalan di paling depan, mencoba untuk sekedar memimpin perjalanan kami. Dilanjutkan Agus, Lukman, dan Burhan berbaris di belakangku. Semakin jauh kami berjalan, hingga satu waktu entah kenapa pandanganku terus-menerus ingin menoleh ke sebelah kanan. Hingga tak sengaja saat aku menengok ke sebelah kanan, lalu tiba-tiba aku melihat seseorang yang sedang berdiri di bawah pohon. Dan aku yakin itu bukan pendaki. Sosoknya pun tinggi besar, memakai baju serba putih, rambutnya hitam sangat panjang dan berantakan. Yang membuat aku takut, wajahnya sangat menyeramkan sekali. Aku pun mengajak teman-temanku untuk mempercepat jalan kami. Serta aku menyuruh mereka untuk tetap berjalan lurus dan jangan tengok kiri dan kanan. Sekilas samar-samar, aku pun mendengar mereka mengiyakan perkataanku. Di situ pun aku terus melanjutkan perjalanan. Sampai tak jauh dari sana, salah satu temanku yang aku tahu yang tepat berada di belakangku adalah Agus. Dia menepuk-nepuk pundakku. Refleks aku pun menengok. Dan saat aku menengok, tiba-tiba tak ada seorang pun yang berada di belakangku. Sontak aku pun terus memanggil-manggil ketiga temanku itu. Sambil terus memanggil nama mereka, aku melihat ada lampu senter yang menyala. Namun anehnya, mereka masih jauh berada di belakangku. Lalu siapa yang tadi menepuk pundakku? Tak lama kemudian, tiba-tiba dari kejauhan terdengar samar. Seperti ada suara musik gamelan. Yang semakin lama, semakin terdengar jelas di telingaku. Tak pikir panjang lagi, aku langsung berlari menuju ke arah teman-temanku. Setelah bertemu mereka
Mereka pun kebingungan melihatku yang datang sambil berlari dengan napas yang terengah-engah. Tanpa menceritakan apapun yang aku alami, aku meminta teman-temanku untuk istirahat sejenak. Dan juga untuk memastikan lagi jalur yang kami lewati benar. Setelah mengobrol, kami pun memutuskan untuk memasang tenda di sekitar sini. Karena perasaanku mengatakan kalau kita melanjutkan perjalanan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kami pun langsung membangun 2 tenda di bawah pohon yang sangat besar, tak jauh dari tempat kami berhenti tadi. Selesai memasang tenda, kami pun beristirahat sambil memakan makanan perbekalan kami. Kami pun mengobrol ini itu untuk hanya sekedar mencairkan suasana. Namun ketika itu, ketiga temanku terlihat biasa saja. Itu pun yang membuat hatiku tenang. Tak terasa waktu pun sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Kami pun bergegas untuk segera tidur. Agus dan Burhan langsung masuk ke dalam tendanya. Kebetulan tenda yang satunya lagi diisi oleh aku dan Lukman. Lukman pun masuk ke dalam tenda, sedangkan aku masih duduk-duduk di luar. Ya, karena aku masih belum merasa ngantuk. Lalu aku pun membuat segelas kopi untuk sekedar menghangatkan badan. Suasananya pun cukup hening dan sepi, membuat apapun yang berada di sekitarku akan terdengar lebih jelas. Lalu tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki berjalan mendekat ke arah tenda kami. Lalu aku pun buru-buru masuk ke dalam tenda dan menutup rapat pintu tenda kami. Jantungku berdegup sangat kencang sekali. Siapa yang malam-malam berjalan ke arah tenda kami? Tak lama dari itu, aku mendengar di luar tenda seperti ada orang yang sedang mengobrol. Dari obrolannya pun terdengar seperti orang yang biasa pada umumnya. Mungkin itu memang benar para pendaki. Lantas aku pun keluar tenda. Aku berniat untuk sekedar menyapa mereka. Dan ketika aku keluar, tiba-tiba obrolan yang tadi aku dengar seketika menghilang. Tidak ada seorang pun di luar sana. Mataku pun menyisir ke setiap sudut yang ada di sekitar tendaku. Tapi memang benar tidak ada seorang pun di sana. Suasananya pun sangat sepi dan gelap. Sampai tiba-tiba terdengar jelas suara tertawa seorang perempuan. Sontak aku pun sangat kaget sekali. Suara itu berasal dari atas pohon dan tepat berada di atas kepalaku. Dan ketika aku lihat ke atas, terlihat jelas sosok perempuan berbaju putih dengan rambut hitam panjang sedang duduk di atas batang pohon sambil tertawa cekikikan.
Wajahnya putih pucat, matanya tajam melotot ke arahku, yang membuat aku semakin takut. Lidahnya pun menjulur ke bawah sangat panjang. Aku pun berlari masuk ke dalam tenda dan menutup rapat-rapat pintu tenda itu. Lalu aku mencoba membangunkan Lukman temanku, tapi Lukman sama sekali tak menggubrisku. Tak lama, tiba-tiba tendaku seperti ada yang melempari dengan batu dari luar. Lalu, kemudian tenda pun seperti ada yang menggoyang-goyangkannya, sambil diiringi dengan suara tertawa perempuan yang sangat mengerikan. Aku pun cuma bisa meringkuk sambil menutup telingaku. Entah apa yang terjadi lagi. Sepertinya aku pingsan atau tidak sadarkan diri. Yang aku tahu, suara tertawa atau guncangan tadi pun sudah menghilang. Hingga aku mulai sepenuhnya sadar, karena aku mendengar ada suara bapak-bapak di depan tenda kami, yang seolah-olah sedang menyapa kami. Aku pun segera bangun dan membuka tenda untuk melihat siapa yang berada di luar tenda. Dan ketika kulihat, di luar tenda pun tidak ada orang sama sekali. Bulu kuduku mulai berdiri lagi. Tapi yang membuatku agak sedikit tenang, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Suasananya pun sudah mulai terang. Aku pun membangunkan teman-temanku untuk mulai berkemas. Singkat cerita, kami pun melanjutkan perjalanan untuk menuju puncak gunung. Hingga jam 7 pagi, kami pun tiba di puncak. Dengan suasana hening, tanpa ada pendaki lain seorang pun. Dan saat itu suasananya pun dipenuhi kabut yang sangat tebal. Tapi aku sama sekali tidak menceritakan apapun yang aku alami tadi malam kepada teman-temanku. Yang konon katanya itu menjadi sebuah pantangan. Ketika bercerita apa yang kita lihat, terutama makhluk halus ketika mendaki, itu sesuatu yang dilarang, begitu katanya. Setelah itu, kami pun turun gunung. Barulah aku menceritakan kepada teman-temanku apa yang aku alami semalam. Dan aku pun terkejut. Ternyata teman-temanku bilang mereka pun mengalami hal yang sama denganku. Namun mereka tidak berani untuk menceritakannya. Yang pasti, sosok yang dilihat selama pendakian itu mungkin sosok yang sama, yaitu sosok Nyai Wewe, atau lebih kita kenal sebagai sosok Wewe Gombel. Aku pun berpikir mungkin itu salah satu bentuk perkenalan mereka kepada kami para pendaki pemula yang tak tahu menahu apa yang dilarang ketika mendaki. Ataupun gara-gara kami tidak permisi ketika datang ke tempat yang baru pertama kali kami datangi.